Jadi hari ini kita akan bicara tentang ATM ya. Jadi ini bukan ATM yang ada di bank ya ini. Jadi ATM ini singkatan dari AIDS, TBC, dan malaria. Jadi merupakan 3 penyakit menular yang ini menjadi concern dari Kementerian Kesehatan agar bisa segera dilakukan eliminasi di Indonesia, termasuk juga di Kabupaten Bantul. Jadi seperti tadi saya sebutkan ATM, itu A-nya itu adalah AIDS, atau orang sering mendengar juga HIV AIDS itu ya. Kemudian T-nya adalah TBC atau tuberkulosis, dan M-nya adalah malaria. Ketiganya sama-sama penyakit menular, tapi memiliki gejala, memiliki cara penularan yang berbeda-beda. Tapi ketiganya sama-sama menimbulkan permasalahan kesehatan bagi masyarakat di Indonesia. Untuk di Kabupaten Bantul, malaria ini sebenarnya bisa dikatakan Bantul ini sudah dinyatakan eliminasi malaria sejak tahun 2014. Jadi karena tidak ada penularan lokal untuk penyakit malaria ini di Kabupaten Bantul. Tapi bukan berarti di Kabupaten Bantul tidak ada penyakit malaria. Jadi ada masyarakat yang terkena penyakit malaria ini, tapi didapatkan di luar Kabupaten Bantul. Atau yang kita menyebutnya itu adalah kasus impor. Jadi tahun 2025 ini ada sekitar 20 orang warga Kabupaten Bantul yang menderita malaria yang didapatkan melalui impor. Jadi artinya masyarakat Kabupaten Bantul yang pergi ke salah satu wilayah endemik malaria, kemudian di sana mendapatkan infeksi malaria. Jadi didapatkannya bukan di Kabupaten Bantul. Kemudian yang kedua, tengahnya yang T-nya, tuberkulosis. Termasuk di Kabupaten Bantul kita juga masih ada PR untuk penemuan TBC. Jadi kita ditargetkan, ada proyeksi untuk Kabupaten Bantul penemuan penderita TBC itu sekitar 2.100 penderita. Tapi sampai bulan November ini kita baru sekitar 1.087 penderita TBC yang kita temukan. Artinya masih ada 50% lagi target 2025 ini yang belum kita temukan. Nah ini kan yang sebenarnya kita berharap ini bisa ditemukan, karena ketika tidak ditemukan nanti akan ada potensi bahwa masyarakat yang terpapar atau menderita TBC ini bisa menularkan ke orang lain. Sementara kalau kita temukan nanti akan kita lakukan program pengobatan sehingga nanti tidak menularkan lagi ke masyarakat yang lain. Kemudian yang ketiga adalah AIDS atau HIV/AIDS. Jadi ini salah satu penyakit menular yang mungkin masyarakat juga masih banyak yang takut juga ya kalau menderita, karena memang untuk HIV/AIDS ini ketika sudah terpapar maka penderitanya harus minum obat sepanjang hidupnya agar bisa mengendalikan virus yang ada di dalam tubuhnya. Ya, jadi karena penyakit ini, 3 macam penyakit ini memang berbeda-beda gejalanya, kemudian berbeda dampaknya, berbeda cara penularannya, maka memang faktor-faktor yang berperanan dalam timbulnya penyakit-penyakit ini juga beda-beda. Jadi yang terkait dengan malaria, penularannya ini disebabkan oleh gigitan nyamuk Anopheles. Jadi beda dengan demam berdarahnya. Kalau demam berdarah itu kan disebabkan gigitan nyamuk Aedes aegypti yang mengandung virus dengue. Tapi kalau penyakit malaria ini ditularkan melalui nyamuk Anopheles yang membawa kuman malaria yang kita kenal dengan nama Plasmodium, kemudian gigit masyarakat, kemudian nanti bisa tertular. Sehingga terjadinya malaria ini sedikit banyak juga akan terpengaruh oleh yang pertama adalah kepadatan nyamuk di suatu wilayah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kondisi yang berperanan terhadap tumbuh kembangnya nyamuk-nyamuk Anopheles di wilayah tersebut. Pengendaliannya tentu nanti pengendalian kepada 2 macam faktor tersebut. Kemudian kalau TBC itu adalah penyakit
yang ditularkannya melalui percikan ludah ketika bersin atau batuk ini dari penderita TBC ke orang lain, sehingga hal-hal yang berpengaruh terhadap penularan dari TBC ini yang tentunya harus kita kendalikan ya. Jadi ketika seorang penderita TBC ya harapannya nanti ketika dia batuk, ketika bersin ya, ketika berbicara dengan orang lain mungkin tidak dalam jarak yang dekat, sehingga upaya penemuan dari penderita TBC ini merupakan satu hal yang menjadi kunci agar tidak terjadi penularan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga penyakit AIDS, nah ini karena ditularkan melalui cairan tubuh, ya tentunya kontak dari penderita ke orang lain ini yang tentunya perlu dihindari. Kontak-kontak bukan kontak secara fisik, kontak untuk berinteraksi, tapi kontak cairan-cairan tubuh dari penderita AIDS kepada orang lain. Jadi yang pertama untuk malaria, jadi gejala malaria ini yang sering dijumpai adalah adanya demam, kemudian menggigil, kemudian nanti biasanya berkeringat, kemudian ada gejala-gejala pusing dan sebagainya, ini yang sering didapatkan pada penderita malaria. Dan untuk memastikan tentunya nanti bisa dilakukan pemeriksaan darahnya, apakah di dalam darahnya ini mengandung kuman-kuman malaria atau tidak. Kemudian untuk TBC, jadi gejala yang paling umum itu adalah batuk, lebih dari 2 minggu, di mana batuknya biasanya disertai dengan adanya dahak, kemudian juga batuk berdarah, kemudian terjadi penurunan berat badan tanpa ada penyebab yang pasti. Nah ini bisa dicurigai apakah orang ini menderita TBC. Sehingga nanti perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kita ada beberapa metode pemeriksaan selain dengan pemeriksaan fisik, kemudian juga ada pemeriksaan dahaknya. Jadi nanti diambil dahaknya, kemudian diperiksa secara laboratorium. Kemudian untuk AIDS, ya, jadi nanti tahap awal kita sering menyebutnya orang dengan HIV, orang yang sudah terinfeksi HIV. Jadi di tahap awal ini biasanya memang relatif cukup sulit ya untuk mengetahui apakah seseorang ini sudah terinfeksi HIV atau belum, ya, karena memang gejalanya tidak spesifik. Tapi memang biasanya karena AIDS ini menyerang pada sistem kekebalan tubuh kita, maka gejala yang sering dijumpai biasanya orang ini sering merasa lelah, kemudian ketika menderita infeksi itu sulit sembuhnya atau lama sembuhnya. Jadi misalnya kalau orang kena flu, ya mungkin dalam waktu seminggu sudah sembuh, ya. Tapi kalau orang yang terinfeksi HIV, ya mungkin nanti bisa sampai beberapa minggu baru bisa sembuh untuk penyakitnya. Ini pada tahap awal. Kemudian kalau nanti sudah pada tahap yang lanjut, sudah dikatakan AIDS, jadi itu sudah kondisi yang paling akhir dari penderita AIDS, jadi itu sudah terjadi penurunan kekebalan tubuhnya, karena memang kuman ini sudah menghancurkan sistem kekebalan tubuh pada orang tersebut, sehingga penderita AIDS ini akan sangat rentan untuk menderita infeksi. Sehingga penderita AIDS ini biasanya juga sering dijumpai adanya infeksi sekunder. Sering penderita AIDS ini juga menderita TBC. Jadi untuk Kabupaten Bantul kita punya 27 puskesmas yang ini bisa melakukan pemeriksaan terhadap ketiga penyakit ini, ya, AIDS, TBC, dan malaria. Jadi silakan kalau ada masyarakat yang merasa kok ada gejala-gejala yang terkait dengan ketiga penyakit ini, bisa datang ke puskesmas. Nanti teman-teman di puskesmas akan bisa melakukan pengecekan apakah ada potensi terkena AIDS, terkena TBC, atau juga terpapar malaria. Jadi nanti akan diperiksa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ya. Kemudian juga ketika nanti dibutuhkan pemeriksaan penunjang yang lebih teliti lagi, nanti teman-teman dari puskesmas juga tentu akan merujuk ke
rumah sakit yang ada di Kabupaten Bantul yang nanti bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk penyakit-penyakit ketiga macam tadi. Jadi untuk pemeriksaan, untuk screening dari ATM ini bisa dilakukan secara gratis. Kita memang ada program untuk pemeriksaan ketiga penyakit tersebut. Jadi nanti untuk pemeriksaannya insya Allah nanti tanpa biaya, apalagi bagi masyarakat yang punya jaminan BPJS atau jaminan dari asuransi kesehatan yang lain, itu pasti juga sudah bisa ditanggung di sana. Jadi kalau masyarakat yang mungkin di sekitarnya ada penderita penyakit-penyakit penyakit TBC atau penyakit malaria, walaupun ini adalah penyakit yang menular, jadi kami berharap bahwa masyarakat tidak perlu takut, jangan sampai nanti akan memberikan stigma negatif bagi masyarakat yang menderita penyakit-penyakit tersebut. Jadi yang pertama, jangan sampai ada diskriminasi, ada stigma negatif terhadap masyarakat yang menderita. Jadi semua warga masyarakat, semua warga negara, setiap orang sebenarnya juga berpotensi untuk menderita penyakit-penyakit tersebut. Tapi mungkin ada masyarakat yang lain yang tidak mengalami, ada yang mengalami. Sehingga kita berharap ya, stigma diskriminasi itu dihilangkan. Jadi terkait dengan ketiga penyakit ini, ATM ini, kami menghimbau masyarakat. Jadi yang pertama, bagi masyarakat yang memang tidak menderita penyakit tersebut, ya mari bersama-sama kita bisa mencegah penularan dari AIDS, TBC, dan malaria dengan melakukan upaya-upaya yang terbaik yang kita bisa lakukan untuk mencegah terjadinya penularan AIDS, TBC, dan malaria. Dan juga kita berikan support kepada masyarakat yang sudah menderita agar mereka bisa berobat dengan baik, agar bisa disembuhkan dari penyakitnya. Kemudian pesan kami kepada masyarakat yang memang sudah terkena baik AIDS, TBC atau malaria, monggo untuk program pengobatannya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ketaatan minum obatnya ini selalu dijaga agar penyakitnya bisa diobati, bisa dikendalikan.